Oh saya siap. Saya siap walaupun saya nggak ada backing siapa-siapa nih. Backing saya cuman Tuhan Yesus Tuhan saya. Jadi saya nggak takut dan saya siap karena apa yang saya sampaikan fakta dan kebenaran akan selalu menang sih kalau menurut saya. Gitu. Nggak dikasih sama sekali sih, saya belum pernah denger ya. Ada dua sih, ada yang dikasih tidak sesuai sama yang dikasih sesuai dengan di video. Dan motivasi saya sebetulnya di bio saya itu ada dua statement. Satu, membongkar konspirasi ternak follower. Yang kedua itu nge-reaction video giveaway. Yang saya lakukan itu di reel saya, di video Instagram saya itu mereaction. Di sana motivasi saya adalah mengajak netizen khususnya masyarakat untuk berpikiran kritis saat melihat suatu video, khususnya konten-konten video giveaway. Itu tujuan yang kedua. Yang pertama itu kenapa saya membongkar atau mencari saksi yang saya tampilkan di podcastnya Denny Sumargo itu untuk sebenarnya pengen saya tanyakan langsung ke pihak yang bersangkutan untuk nih kok keterangan dari saksi begini, coba pengen dengar keterangan dari yang berkaitan gitu sih. Motif saya itu pengen dapat kejelasan aja karena saya as a netizen juga mempertanyakan videonya dan sebagai content creator juga saya mempertanyakan cara pembuatan videonya gitu. Itu motif saya sebetulnya. Sejauh ini kan dia juga pasti ada fans-fansnya ya. Sejauh ini pasti pro dan kontra, terutama kontra dari fansnya. Banyak diserang mungkin sama fansnya juga. Betul. Kalau kalau follower saya nyebutnya buzzer tuh. Kalau saya nyebutnya ya udahlah itu fansnya mereka. Mereka membela orang yang diidolakan wajar. Tapi ada beberapa hal yang saya itu di framing saya itu pansos, saya itu cuman cari cuan, saya itu cuman caper aja tanpa mereka menyelidiki lebih dalam motif saya yang sesungguhnya yang tadi saya sampaikan di awal gitu loh. Jadi ya bagi saya sih biasa aja ya, pro kontra asal jangan sampai fitnah tanpa bukti aja sih itu. Yang kalau Ethan ketahui udah berapa sih mungkin talent-talent yang mungkin gak sesuai dan sesuai gitu yang Kalau laporannya banyak, saya nggak ngitung juga, tapi yang saya hubungi itu ada 3 orang. Nah, yang bersedia untuk tampil di podcast Bang Densu tuh satu. Jadi yang duanya itu tidak berani atau tidak mau lah. Tapi satu yang sampai sekarang saya masih berhubungan baik, satu saksi itu. Gitu. kedepannya akan ada yang mungkin ditampilkan lagi atau udah stop sampai yang kemarin lagi atau seperti apa? Gini, tugas saya dari awal adalah ingin tampil di platform yang besar. Contohnya mungkin podcastnya Bang Densu adalah ingin menyampaikan saja. Saya tidak akan membawa kemana-mana lebih jauh personalnya yang bersangkutan kah atau masa lalunya kah atau apanya saya nggak mau ke sana. Sekali lagi saya selalu ngomong di mana-mana saya itu nothing personal sama mereka-mereka itu. Cuman dari awal saya cuman pengen menyampaikan ini loh skemanya mereka. Ini loh caranya. Tanpa berniat menjatuhkan tentunya, tapi niat saya adalah pengen netizen tuh paham. Oh begini skemanya. Jadi next time kalian kalau lihat video-video kayak begitu dari konten creator yang lain, mereka tahu. Oh ternyata begini, begini, begini. Jadi mereka bisa berpikir sendiri. Jadi literasinya naik. Itu sih tujuan saya. Hmm. Ya. Nah sejauh ini ada ketakutan untuk dilaporkan atau mungkin ada ancaman atau seperti apa? Ancaman sih biasa ya. Itu dari buzzer kayak misalkan saya lagi nge-live, ancam-ancaman bunuh lu atau apa lu gitu tuh ya di live begitu. Yang di komen-komen paling ya standar sirik, iri, jatuhin orang lain begitu-begitu. Terus kalau apalagi tadi satu lagi, oh laporan. Laporkan saya nggak mau ambil kesimpulan cuman saya duga atau menurut pengamatan saya dari klarifikasinya yang bersangkutan itu ada membawa-bawa ke ranah itu kan. Ada secara profesional kan kita artinya tahu ya kemana itu arahnya kan. Tapi saya nggak bisa berspekulasi lebih lanjut, cuman ada arah ke arah sana gitu. Ada indikasi ke arah sana dan saya seumpama saya dilaporkan pun saya siap. Karena saya juga ngomong apa yang saya ucapkan di podcastnya Densu dan di sini juga bukan pendapat pribadi saya. Bukannya opini, bukannya dari saya pribadi tapi dari netizen dan dari data-data yang saya kumpulkan. Dan sekali lagi saya juga di sini mewakili netizen. Saya tidak ada kepentingan pribadi gitu dan saya tidak ada masalah pribadi sama mereka, tidak ada kerugian secara pribadi juga tapi saya sebagai konten kreator yang mewakili netizen gitu aja. Ada yang lain-lain konten giveaway yang lain? Oh jelas. WS ini adalah menurut saya kenapa saya langsung fokus ke WS adalah pertama selain karena netizen langsung yang minta, kedua biar menjadi warning
kalau ternyata seorang WS yang besar seperti itu dengan saya konten kreator pemula atau kecil, akhirnya suaranya bisa didengar. Itu aja. Jadi buat yang lain-lain yang mungkin melakukan konten yang sama itu menjadi ya warning lah. Maksudnya warning dalam artian ada orang yang memperhatikan konten kalian. Ada orang yang memperhatikan atau mengkritisi apa yang kalian buat di video itu. Dan saya mewakili netizen sekali lagi berhak untuk menuntut kebenaran dari video-video yang ditampilkan kan. Mungkin banyak netizen juga yang laporan, bang saya menang begini tapi nggak dikirim, saya dijanjikan ini tapi nggak dikirim. Nah saya itu mewakili netizen gitu, bersuara untuk mewakili netizen untuk konten-konten kreator yang lain. Harapannya nih ke depannya jangan ada lagi yang seperti itu, yang maksudnya giveaway tipu-tipu segala macam gitu ya bang ya. Nggak juga. Saya selalu ngeklaim di statement story saya, di video saya, di berbagai kesempatan, saya itu tidak anti settingan, tidak anti giveaway. Jadi jangan salah persepsi, ini juga buat netizen juga, saya nggak pernah anti begitu. Saya cuman anti adalah video yang membodohi orang. Dan kebetulan mereka-mereka yang buat. Jadi pesan saya tidak anti lah. Malah bikin giveaway itu yang benar. Kalau saya terlepas settingan atau real, saya nggak peduli sih. Saya nggak, dari awal dimanapun saya ngomong, saya nggak peduli settingan atau real, tapi lebih ke ini masuk akal nggak, ini terlihat bohong nggak, ini membodohi orang apa enggak, itu aja. Ya mungkin dari pihak WS ada yang coba menghubungi Koetan nggak sih hingga saat ini setelah podcast di Densu? Belum ada sih, belum ada, masih dia masih konten-konten kreator lain yang mewakili dia, yang bikin video, yang lain-lain gitu. Terus banyak follower saya juga ngirimin, bang si ini ngomong gini tentang abang gitu-gitu. Paling melalui pihak ketiga gitu. Yang dari bersangkutan belum ada ngomong saya. Selain WS mungkin boleh di sini Yang apa nih? yang giveaway semacam itu gitu kan, apa fokus Kalau WS aja? enggak, semuanya kan tadi saya bilang. Jadi kalau saya sebutin ntar ini, intinya semua lah. Saya tahu nama-nama kalian gitu. Maksudnya saya tahu, saya sudah tahu konten-konten kalian, saya udah pantau, saya udah save semua. Jadi bukannya mau gimana, ya lebih berhati-hati aja dalam membuat konten karena saya memperhatikan gitu aja. Buat yang lain sih semuanya. Dari yang mungkin baru mulai sampai yang udah lama, dari yang followernya masih kecil sampai yang banyak, ya saya izin mantau aja gitu. Oke, tambahan mungkin ada yang mau disampaikan dari Koetan? Buat saya mungkin netizen ya. Netizen, fokus utama saya netizen. Saya pengen kalian semua itu literasinya naik gitu. Jangan sampai minim literasi akhirnya gampang dibodoh-bodohin sama konten-konten yang menyesatkan gitu. Dan yang saya bicarakan ini khususnya konten giveaway. Kalian harus paham tidak ada yang namanya barang gratis. Even apapun itu kalian harus tahu itu. Walaupun kalian dapat pasti di ujung-ujungnya ada sesuatu yang diharapkan dari kalian. Yaitu apa? Live jualan kan. Kalian disuruh nonton live, kalian disuruh beli produk, kalian akan diiming-imingi secara tidak langsung untuk mengeluarkan uang pada akhirnya. Jadi ayolah sama-sama di 2026 ini saya mewakili kalian. Saya juga pengen kalian lebih sedikit lebih paham lah agar tidak mudah dibodohi gitu aja. Mana yang nanti akan melaporkan ke ranah hukum siap ya Koetan? Oh saya siap walaupun saya nggak ada backing siapa-siapa nih. Backing saya cuman Tuhan Yesus Tuhan saya. Jadi saya nggak takut dan saya siap karena apa yang saya sampaikan fakta dan kebenaran akan selalu menang sih kalau menurut saya. Gitu. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.